Teman-teman manusia, balik lagi bersama kita Di mana, Duk? di channel Ngopi Noy. Ngopi, ngobrol, Ngobrol tapi Noy. tapi Banyak Noy. Udah bukan tapi bohong lagi. Bukan. Makanya gue mau klarifikasi nih. Kalau gue Kenapa? Kalau gue nih sebenarnya gue mau lelang keperawanan gue nih guys. anjay. Pantat lo, Duk. Berapa M, Duk? Boleh nggak? Gue mau lelang nih, mau donasi. Buat apa? Karena Donasi buat apaan? buat siapa ya? Tadi yang gue baca ya. buat teman-teman COVID-19. Nah, ya gue mau lelang kayak gitu Noy, buat beli APD lah. Biar dokter tuh tetap semangat. Peduli lo peduli. Pernah ada hashtag Indonesia terserah ya, kalau nggak salah ya. Iya, makanya tuh semakin lama tuh orang-orang tuh udah nggak percaya gitu loh sama corona. Bahkan seorang YouTuber nggak percaya corona tuh be aja. Besoknya minta maaf. Videonya udah dihapus ya? Udah. Mungkin udah dihapus kali ya. Mungkin udah dia dihapus, kalau kayak gitu sebenarnya antara dua nggak sih, Duk? Penyesalan dihapus apa karena ketakutan, Duk? Antara dua nggak? Itu dia kita bisa tahu jawabannya gimana, Jul. Nah, itu gue juga masih bingung nih kenapa tiba-tiba dihapus. Karena gue lihat itu tiba-tiba udah hilang. Berapa menit kemudian. Itu kira-kira antara ketakutan atau penyesalan, Jul? Lebih banyak kalau logika lo gitu. Dari logika gue sendiri sih kayaknya itu penyesalan. Penyesalan ya. Penyesalan bukan karena ketakutan ya kan. Kan ada kan namanya netizen ya kan. Apalagi kan orang ternama gitu. Iya, kan karena dibully. Wah, ini berarti bulian juga ya, Duk ya? Masuknya ya. Soalnya awalan kan dia punya desakan dari netizen. Awalan sih apa tadi? Takut apa tadi? Takut apa penyesalan? Awalan sih iya dia pasti takut karena ada dorongan seperti itu. Setelah dia udah klarifikasi, nah baru dia akan merasa menyesal. Mungkin jadi sebenarnya dia nggak punya rasa penyesal kalau nggak dibully gitu. Kalau dari gue sendiri pun, gue pun sama. Dan gue nggak akan pernah peduli gitu loh. Ketika gue bilang semuanya tuh nggak ada masalah segala macam. Ya gue nggak ada tekanan di situ. Tapi ketika itu ada tekanan, baru gue merasa ada kesalahan gitu dari diri gue. Oh jadi karena ada tekanan ya kan, berarti ya timbul rasa ketakutan dan akhirnya menyesal apa yang pernah diperbuat gitu ya. Penyesalan datang terakhir ya. Iya, jadi mungkin karena ada tekanan kan? Iya, karena memang ada tekanan. Kan ada juga yang emang dari diri sendiri baru menyadari gitu kalau apa yang pernah kita buat ternyata salah gitu. Kan ada kan yang begitu. Makanya logika ini kita bisa harus logika sendiri-sendiri kan. Itu dia. Blay. Tapi Blay, kira-kira Blay maksudnya bukannya kalau kayak gitu sama aja kayak nyantain pendapat ya? Maksudnya kita ngeliat dari sudut pandang dianya aja sih. Kayaknya dia cuma ngutarain apa yang dia rasain aja deh. Walaupun emang ada efek sampingnya, ya entah jadi kayak tersindir satu pihak atau beberapa pihak yang lain, gitu nggak sih? Kan Do jawab kayak, tolong Do. Ya tapi kan jadi gini ya. Kayak gimana? Ya emang yang lo bilang juga emang itu pendapat dari diri masing-masing ya kan. Tapi di situasi seperti ini kita nggak akan bisa sembarangan gitu loh. Soalnya ini wabah memang benar-benar mematikan. Dan kita nggak bisa menganggap enteng itu semua. Karena dunia udah mengakui wabah ini. Tapi kalau misalkan kita semakin lama tidak percaya dengan wabah ini ya, mereka akan menseterahkan Indonesia lah. Biarin aja lah semua warga tuh kena COVID-19. Nah, yang ditakutkan nih seperti itu ketika tim medis udah bodo amat juga sama kitanya juga, ya kita kelar udah. Mau gimana ya kan? Iya. Tapi orang terdekat lo, apa teman-teman lo gitu ada yang terkena nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini sih masih sehat. Bahkan ada salah satu sih ODP, cuman sekarang udah enggak.
Jadi tapi jelas dong ODP itu gimananya, ada suratnya apa gimana gitu. Oh iya, itu ODP jelas. Setelah dia dinyatakan selesai dari ODP, jelas. Cuma warga di sini pun tahu. Kan soalnya ada penangkapan kan tuh yang ngasih surat-surat kesehatan itu kan karena dia nggak terkena gitu. Nah, kalau nonton berita gue tadi sih nonton sih begitu sih. Ada juga yang penangkapan itu. Nah, Blay. Terus apa kabarnya kata surat-suratnya dijual belikan, Blay? Nah, iya itu. Ya nggak? Ada yang 90.000, 70.000 cuma buat menyatakan kalau dia bebas dari COVID. Efek sampingnya dia bisa jalan-jalan, maksudnya bukan jalan-jalan gimana-gimana ya, kayak mudik, kayak gitu-gitu kan. Gimana? Bebas ya. Cuman gue cuman rada heran itu doang, itu yang bandara kemarin sampai nggak bisa ngantri karena kepenuhan itu gimana ya? Budak langsung tuh bandara tuh. Iya. Itu gimana? Tapi lu emang mau keluar kota apa? Enggak, karena sebenarnya gue jadi orang yang peduli gitu gue. Kenapa ketika di keadaan masih genting begini membuka itu gitu, dan hasilnya kan kelihatan kan penuh banget itu. Jadi udah kayak bodo amatan sama corona gitu ya kan. Iya, maksudnya kita ini yang di sini peduli gitu, Pak. Kenapa kita kritis? Kenapa bisa dibuka begitu? Maksud gue begitu loh. Ada tanda tanya. Mungkin gak sih? Yang kayak mungkin gak sih efek orang udah kelamaan di rumah? Maksudnya, ya kan? Gitu. Udah beberapa orang kan ada yang full di rumah aja nih, nggak kemana-mana kan. Beberapa orang lagi ada yang punya tuntutan, emang dia punya pekerjaan yang harus jalanin. Ya kan? Terus beberapa orang lagi ada yang terpaksa keluar rumah demi pekerjaan juga. Ada juga yang berdoa amatan lah, dia nggak peduli gitu sama corona. Akhirnya yang di rumah terus ini ngerasa kayak gue udah berusaha nih aware atau peduli sama sekitar gue ya kan, supaya ini virus gak nyebar kemana-mana, tapi ngeliat orang-orang yang masih keluar semena-mena gitu jadi kesel sendiri gitu nggak sih? Jadi kayak aku juga pengen keluar aja lah, kayaknya gue capek di rumah doang. Masa gue berjuang masa 1000 banding 1 gitu ya? Iya. Itu nggak sih? Panjul kakaknya bukan dokter ya? Kenapa? Kakak lu bukan dokter, Jul? Kakak gue dokter. Nah, itu gimana tuh, Jul? Dia katanya nggak pulang-pulang, Jul. Nah, itu dia sekarang kan permasalahan karena udah mau lebaran nih. Nah, kakak gue tuh nggak dikasih boleh pulang sama tuh dari rumah sakitnya. Dan juga di sana tuh belum kekurangan banget itu buat kayak perlengkapan di sana. Medis di sana dia. Cuma dia di daerah pedesaan gitu dia. Bukan di rumah sakit kayak puskesmas gitu lah ya. Daerah terpencil lah ya, yang nggak memungkinkan pasokan di desa lah ya, akan dipentingkan ya. Dan juga gue juga dengar katanya dari temen gue itu, bukan dari temen gue, dari cewek gue cerita katanya pernah ada temennya itu, jadi dia tinggal di Jogja. Nah, orang tuanya mau nyamperin ke Jogja dan itu juga harus dikarantina dulu, nggak boleh langsung kayak netap langsung ke tempatnya ke anaknya ini. Jadi harus dikarantina dulu baru boleh ketemu anak sama anaknya. Jadi dites juga segala macam gitu pas di Jogja. Gue juga baru tahu tuh sama cewek gue kayak tetap gitu. Sama ya, jadi gitu ya. Iya. Maksudnya kayak 2 minggu berarti ya, 14 hari kan ya? Iya, di karantina 2 minggu. Itu gimana ya perasaannya, Do ya? Itu enggak, maksud gue itu yang di airport itu segitu banyaknya, berarti dia udah siap dengan 14 harian nanti yang di kampungnya dia dong. Kayaknya sih gitu. Mungkin dia mikir ya apa terlaksana enggak? Yang penting gue pulang dulu gitu loh. Masalah itu urusan gampang ya. Mungkin juga ya. Ini kan masih bahasa kita doang ya. Mungkin juga karena di sini dia kontrakan nggak bisa bayar atau kos-kosan nggak bisa bayar, kerjaan udah diputus ya kan. Gue makan dari mana nih? Sedangkan dia kerjaan ya hanya itu mungkin ya kan. Lebih baik gue balik gitu. Logis nggak sih gue kayak gitu? Lebih baik gue balik daripada gue di sini mau ngapain? Nggak punya tempat tinggal, nggak ada tempat makan. Iya. Tapi dia memang, tapi orang-orang kayak gitu ya memang benar-benar nggak ngerasain kalau gue nih nggak kena COVID ya. Jadi gue nggak peduli. Tapi sebenarnya yang di dalam diri kita, misalkan tahu-tahu kita COVID kan kita nggak ada yang tahu sebelum kita ngecek kan? Ngecek kan. Iya. Nah mereka tuh nggak peduli, yang penting gue pulang kampung gitu lah, gue ketemu keluarga di rumah ya kan. Iya, enggak sih sebenarnya bukan ketemu keluarga di rumah yang gue maksud.
yang gue maksud itu dia udah nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal di Jakarta gitu. Dia mau kemana lagi oke gitu? Ya sana pulang kampung, kan rumahnya di kampung. Nah iya maksud gue yang pulang kampung itu berarti kan emang udah nggak punya jalan keluar kan? Iya. Dia ketemu orang tua, nggak punya orang tua juga, ya berarti di panti asuhan di kampung gitu. Iya, nah itu dia mungkin nggak sih maksudnya orang-orang yang pulang kampung itu orang-orang yang itu karena di sini pun dia hidup aja udah nggak bisa gitu. Buat bertahan hidup. Gitu. Iya kan, maksudnya bukan yang orang pulang kampung, bukan orang mudik kan, maksud gue begitu bisa jadi. Mungkin. Nah, tapi bahkan mudik. Mungkin tapi ya gimana? gimana? Nah, iya. Blay. Bahkan kalau nggak salah gue sempat baca berita, kan ini lagi banyak yang di lockdown ya, maksudnya kita tuh nggak bisa bebas keluar kampung, keluar masuk kampung-kampung atau daerah-daerah. Bahkan ada sampai jalan kaki, Blay, buat dia pulang kampung. Oh, itu yang ke Lombok tuh kok nggak salah, yang anak Uin. Aduh. Iya ada di India ada di truk molen. Naik di truk molen. Kakak Blay. Tapi ini bener, ini udah tua Blay, bapak Blay. Dia tuh ke daerah Jawa apa mana gitu, gue lupa bacanya. Jadi dia pejalan kaki gitu. Karena saking dia emang udah gak punya apa-apa lagi di sini. Jadi mendingan di kampung aja. Maksud gue ya begitu maksudnya. Itu ya mungkin sebelumnya kan Indonesia kan nggak ada lockdownan, cuman udah kuat kan, ada corona. Mungkin dia masih menganggap ini bakalan cepat berlalu mungkin. Yang kuliah gitu, orang-orang yang kuliah ya. Mungkin begitu. Kalau yang mungkin kerja ya karena dia pikir ini masih bisa kerja. Ternyata kan banyak yang di PHK, mungkin dia kena di PHK, ya kan? Iya, benar. Nah, jadi dengan situasi ini kayak ada serba salah gitu. Ada gap yang nggak ada jalan keluar kayaknya sih. Iya, sebenarnya ya jalan keluarnya gampang. Gue lelang keperawanan nih 2 miliar. Tapi videonya deh. Cuman videonya nggak laku, Dok. Videonya udah hilang. Tapi gue belum buat video. Biar besok gue klarifikasi. Tapi bohong. Ya, gitu dah. Ada ianya dah. Tapi gue tanya, gue tanya. Itu kan, dia kan lelang perawanan kan tujuannya baik ya. Kira-kira nih, malaikat itu nyatetnya baik apa buruk ya? Pertama niatannya, Jos. Ini maksudnya dia itu, iya pertama nih niatannya. Jual apaan? Perawanan. Wah berarti kan nggak bagus dong. Tujuannya kan sisanya kan. Tapi untuk berapa? Sama aja lu kalau main judi menang duit banyak. Terusnya lo amalin gitu. Ya beda dong. Konteksnya kan sama-sama duit panas kan. Mau di-prank Coba tuh beli tuh. Coba itu beli tuh bakso. Suruh berhenti. Baksonya suruh berhenti. Pantes saya nggak pernah lewat gang gua lagi ya. Lewat gang sono dia. Muter balik di portal. Di situ Covid soalnya gangnya. Nah, Pandu, jangan sambil ngunyah loh. Nyempil nastar. Apaan tadi? Ngomongin apaan sih tadi? 2 miliar. Oh iya, 2 miliar ya. Tolong ya sama itu maksudnya buatin gue video kayak gitu ya. Jadi gue bisa cepet-cepet buat klarifikasi, minta maaf. Iya, tadi Boncos nanya itu malaikat nyatetnya itu baik apa enggak? Baik apa buruk? Ya nggak tahu yang lain. Menurut lo, Du. Menurut lu gimana tuh? Baik apa enggak? Ya baik dan buruk lah, biar sama-sama nyatet aja udah. Oh jadi ini karena buat kemuliaan. Iya. Ya udah baik dan gitu. Mungkin ya. Kalau kata gue sih mungkin sebenarnya niatnya mau dinikahin dengan mahar segitu ya kan. Cuman dia penyampaiannya lebih milenial mungkin. Ya kan? Ya ini aja dia lebih ke biar naik kan up. Clickbait. S3 marketingnya tuh udah pro banget ya. Itu. Sebenarnya nilai keperawanan tuh sebenarnya yang halal tuh nikah. Nah itu masalahnya.
orang-orang cepat Mungkin dia menanggapi bahwa hal-hal yang negatif itu seperti lelang keperawanan. Wah, ini dia lihat di lelang, padahal intinya dia misalkan menikah, ya kan? Kita ambil Cuman maharnya segitu ya minimal ya. Nah, gue tanya nih, kira-kira nih yang ngantri ini kira-kira umur berapa nih? Dengan wajah kan lumayan Duduk cantik lo jawab kayak dulu, gitu. lo jawab yang dulu. pasti umurnya mapan, hartanya ada, ya kan? Dan yang pasti bukan istri kedua, dijadiin istri kedua. Ya. Kalau misalkan lu punya sebulan 2 miliar, lu mau nggak, Du? Mau Lo gua? punya duit 2M. Lo mau nikahin? Mau. Mau lu? Yang penting nikah dulu ya 2M ya. Iya, Cuman kalau ada yang lebih tinggi lagi lo berani naikin nggak? Misalkan gue lebih tinggi 2M 1.000 rupiah. Ya, lu ambil aja dah, gue cari yang lain aja dah. Yang murah ya. Cuman 200 juta. Anjing. Yang penting nikahnya di Balai Sarbini, ya kan? Ya. Gila lo mau konser Indonesia Idol aja. Itu Indonesian Idol ditutup, udah PSBB. Udah sekian dari kita gitu aja, guys. Ya, kalian mau like, comment, dan subscribe terserah kalian lah. Iyalah, mendingan unsubscribe aja lah, bodo amat lah. Iyalah, Jangan yang komen. penting kita udah bisa ngomentarin lelang keperawanan ini, guys. Jangan lupa kalian lupa lagi, jangan lupa terus. Lu lupain lah. Subscribe. Kalau lu gabut, Ya, like, comment, dan subscribe channel ini karena ada Panjul di sini. Iya, ada IG-nya juga nanti disertain ya, jangan lupa tuh. Dan juga Instagram dari apa sih? Kita Instagram kita apa sih, Dok? Teman manusia. KTM teman tapi mesra. Oh, salah. Jangan dong, Jo. Oh, salah. Ntar lo Dong. minta klarifikasi lagi. Rasanya gue pengen buka baju Sekian, kalau minta kayak maaf gitu. lagi nih. Udah sekian, guys, dari kita gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman manusia. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya Teman Manusia ya. Spotify juga jangan lupa ya di follow buat yang nggak mampu lah, kaum nggak mampu. Sekian dari kita ya. Besok mau beli baju lebaran tapi harus PSBB. Iya, tapi Mau cari yang perawanan. Ya. gue udah nyiapin duit 2M udah di titik bodo amat. Gue beli nanti tapi bohong ya. Ya. Keselin. Thank you ya semuanya. Bye. Bye.